Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizka Andriani, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tarbawi, kelompok 8. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian tafsir dan terjemah dan takwil. Dan di sini saya juga akan membahas tentang perbedaan antara tafsir, terjemah, dan takwil. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tafsir, terjemah, dan takwil. Tafsir secara istilah, pengertian tafsir ini banyak yang memberikan definisi, diantaranya yaitu Abu Hayyan dalam Al-Bahru Al-Muhit mendefinisikan bahwasannya tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, madlunya, hukum-hukumnya, baik yang bersifat tunggal atau dalam untaian kalimat, dan makna-maknanya yang terkandung di dalam tafsir serta segala terkait dengan itu. Yang kemudian yaitu menurut Az-Zarkashi Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, yaitu tafsir adalah ilmu untuk mengenal kitabullah, yaitu untuk mengenal Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang untuk menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum serta hikmahnya yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu tentang terjemah. Jadi untuk terjemah di sini yaitu menurut istilah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonimnya itu dengan bahasa yang lain, dan susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Nah, jadi di sini terjemah juga ada dua pendapat ya. Jadi pendapat pertama yaitu terjemah bagian dari tafsir, dan yang kedua yaitu terjemah berbeda dengan tafsir. Nah, jadi pendapat pertama itu mengatakan bahwasanya terjemah itu bagian dari tafsir. Nah, jadi sebagian kalangan itu mengatakan bahwasanya terjemah itu adalah tafsir juga. Jadi kenapa beralasan seperti ini? Sebab gelar yang disandang oleh Ibnu Abbas waktu itu adalah penerjemah tafsir Al-Quran, padahal yang kita ketahui beliau itu hanya saja mufasir, yaitu ahli tafsir yang kerjanya menafsirkan atau menjelaskan isi Al-Quran. Namun istilah yang disematkan kepada beliau adalah penerjemah Al-Quran. Jadi hal ini menunjukkan bahwa terjemah itu bagian dari tafsir. Nah, yang kedua yaitu terjemah berbeda dengan tafsir. Nah, namun kita pada umumnya itu memahami istilah terjemah itu bukan penjelasan. Pengertian terjemah secara istilah yang kebanyakan kita pakai itu adalah ahli bahasa. Nah, jadi menerjemahkan Al-Quran maksudnya mengalihkan bahasa biar yang tidak bisa bahasa Arab itu seperti kita ya, contohnya jadi bisa. Nah, jadi kan kita kan orang Indonesia nih. Nah, Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi di sini kenapa butuh yang namanya terjemah. Jadi di sini mengatakan terjemah itu berbeda dengan tafsir, soalnya terjemah sendiri itu hanya alih bahasa, jadi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang takwil. Takwil berasal dari kata awul yang bermakna kembali kepada asal. Nah, untuk takwil ini ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwasanya takwil itu sama dengan tafsir. Jadi mereka itu beranggapan bahwasanya takwil itu adalah sinonim dari tafsir. Pendapat ini diambil dari dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mendoakan Ibnu Abbas agar dijadikan orang yang ahli takwil. Maksud di sini ahli takwil yaitu ahli tafsir. Jadi dari dalil situ mereka berpendapat bahwasanya takwil dan tafsir itu sama. Adapun pendapat kedua yaitu takwil dan tafsir itu tidak sama. Jadi pendapat di sini mengatakan bahwasanya takwil itu berbeda dengan tafsir. Kenapa? Soalnya kalau takwil itu berasal dari kata awala yu'awilu, yaitu kembali kepada asal. Nah, jadi di sini takwil itu bermakna memalingkan makna
ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain. Jadi seperti itu. Dan untuk bab selanjutnya yaitu perbedaan tafsir, terjemah, dan takwil. Nah, yaitu tafsir yaitu menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat tersebut. Nah, untuk terjemah yaitu hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain, nah, tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Nah, untuk takwil yaitu mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang sama dan marjuh. Nah, jadi seperti itu perbedaan tafsir, terjemah, dan takwil. Baik, kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan mengenai pengertian tafsir, terjemah, dan takwil, yaitu dari segi istilah ya, tafsir itu berbeda dengan terjemah atau takwil. Jika tafsir bermakna menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran baik dari sisi makna, kisah, hukum maupun hikmah sehingga mudah dipahami oleh umat. Sedangkan terjemah adalah memindahkan makna sebuah lafaz dari bahasa tertentu ke dalam bahasa lainnya. Dengan kata lain, terjemah adalah memindahkan pembicaraan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain dengan mengungkapkan makna dari bahasa itu. Begitu juga dengan takwil. Takwil adalah memindahkan lafaz dari makna yang lahir kepada makna yang lain juga dipunyai lafaz tersebut. Dan jika makna tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan demikian takwil berarti mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menerangkan yang dimaksud dari ayat Al-Quran. Dari segi tujuan, antara tafsir dan takwil tidak memiliki perbedaan, yakni sama-sama berusaha untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran. Namun demikian, bila ditinjau dari segi kerjanya atau jalan yang ditempuh, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Perbedaan itu dapat ditegaskan, tafsir sifatnya lebih umum dari takwil. Tafsir menyangkut seluruh ayat, sedangkan takwil hanya berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu ayat yang hanya perlu penjelasan saja. Selain itu, tafsir menerangkan makna-makna yang ayat dengan pendekatan riwayat, sedangkan takwil sedang pendekatan dirayat. Jadi tafsir menerangkan makna ayat yang terambil dari bentuk ibarat atau tersurat, sedangkan takwil dari yang tersirat atau isyarat. Ya, cukup mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.